Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, tak ada darah dan rasa sakit. Kisah pembelahan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia perlu diketahui umat Muslim. Bagaimana prosesnya dan apa maksud pembedahan dada baginda mulia tersebut? Berikut ulasannya. Allah Ta'ala menceritakan pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat pertama berikut ini, yang artinya, bukanlah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Quran surat Al-Insyirah ayat 1. Menurut riwayat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami 3 kali pembelahan dada. Pertama, dilakukan saat beliau kanak-kanak agar terlindung dari godaan setan dan penyakit hati. Kedua, pembedahan ketika beliau diutus sebagai Rasul. Pembedahan ketiga terjadi ketika Nabi hendak mi'raj ke langit. Ketiga peristiwa ini demi mensucikan beliau dan mencapai derajat kesempurnaan. Sebagaimana Allah telah melapangkan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula Allah menjadikan syariatnya luas, lapang, toleran, mudah, tiada kesulitan dan tiada beban serta tiada kesempitan padanya. Berikut kisah pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menginjak usia 10 tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah Ibnu Imam Ahmad menceritakan riwayat dengan sanad bersambung yang bersumber dari Ubay Ibnu Ka'b bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling berani menanyakan kepada Rasulullah tentang berbagai masalah yang tidak ada seorang pun berani menanyakannya kepada Nabi. Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang mula-mula engkau lihat dari urusan kenabian ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tegak dan menjawab, "Sesungguhnya engkau telah menanyakan hal yang berbobot, hai Abu Hurairah. Sesungguhnya ketika usiaku menginjak 10 tahun lebih beberapa bulan, aku berada di padang syahara. Tiba-tiba aku mendengar pembicaraan di atas kepalaku, dan ternyata ada seorang laki-laki yang berbicara kepada laki-laki lainnya. Apakah orang ini adalah dia?" Maka keduanya datang menyambutku dengan penampilan wajah yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya. Dan sama sekali belum pernah pula aku melihat arwah seperti itu sebelumnya. Dan belum pernah pula aku melihat pakaian yang dikenakannya pernah dikenakan oleh seseorang. Keduanya datang kepadaku dengan berjalan kaki, hingga masing-masing dari keduanya memegang kedua lenganku, tetapi anehnya aku tidak merasa sentuhan tangan keduanya. Salah seorang berkata kepada yang lainnya, "Rebahkanlah dia." Lalu keduanya merebahkan diriku tanpa paksa dan tanpa sulit. Kemudian salah seorangnya berkata kepada yang lainnya, "Belahlah dadanya." Maka salah seorangnya menurut penglihatanku membelah dadaku tanpa ada darah yang mengalir dan tanpa rasa sakit. Lalu berkata kepada yang membelahku, "Keluarkanlah iri hati dan dengki." Lalu dia mengeluarkan sesuatu yang bentuknya seperti segumpal darah. Kemudian dia membuangnya jauh-jauh dan berkata lagi dia kepada orang yang membelahku, "Masukkanlah lemah lembut dan kasih sayang." Maka tiba-tiba kulihat sesuatu sebesar apa yang baru dikeluarkan. Bentuknya mengkilap seperti perak dimasukkan ke dalam dadaku. Kemudian dia mengguncangkan jempol kakiku yang sebelah kanan dan berkata, "Kembalikanlah ke semula dalam keadaan utuh."
Maka setelah itu aku pulang dengan berlari dan terasa dadaku dipenuhi oleh perasaan lembut terhadap anak kecil dan kasih sayang kepada orang dewasa. Ketika surat Al-Insyirah ayat 1 diturunkan, Allah melanjutkan firman-Nya yang artinya, "Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu." Quran Surat Al-Insyirah ayat 2-4. Demikian Allah menghendaki petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Niscaya Dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam.